Saya sangat senang sekali bisa diundang di sini sebagai narasumber yang nanti insya Allah kita akan memaparkan atau membahas tentang memahami karakteristik peserta didik khususnya SD ya, dan permasalahannya serta nanti juga ada penanganannya seperti apa yang bisa dilakukan oleh guru, batasan-batasan sampai di mana yang bisa ditangani oleh guru dan kapan perlu dirujuk ya ke profesional, ke psikolog klinis ataupun ke psikiater. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Surya Mudafandi. Nama saya Surya Mudafandi, panggilannya Surya. Asal saya dari Kampar. Bapak Ibu ada yang dari Kampar? Banyak? Oke. Tempatnya Ayu Tiris, Bapak Ibu. Nah, saya background saya sebenarnya saya dari sekolah pesantren dulu, kemudian lanjut di SPK Renat, Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi background saya dari perawat jiwa, ASN di RSUD Tampang itu dari tahun 99. Ya, saya TNS di sana dari tahun 99 sampai sekarang. Nah, kemudian saya melanjutkan pendidikan. Saya alih profesi dari perawat ke psikologi atau psikolog saat ini. Ya, mulai dari SPC, kemudian saya lanjut ke magister kesehatan dan melanjutkan ke magister profesi psikolog klinis. Ya, tepatnya saya psikolog klinis anak. Karena psikolog klinis itu ada untuk dewasa, ada juga untuk anak. Saya juga buka biro excellent psychology center. Ya, kemudian saya juga bekerja di surat izin praktek itu kan kalau psikolog klinis sama dengan dokter ada juga, boleh juga. Dan saya juga yang kedua itu di pondok rehabilitasi Cahaya Ilmu. Nah, ini adalah untuk penyandang kecanduan, baik itu kecanduan HP, kecanduan nafsa, judi online dan lain sebagainya. Nah, kemudian praktek saya ketiga ya maksudnya di biro saya di biro saya. Ini nomor WA saya, silakan Bapak Ibu kalau perlu di save boleh. Ini perkenalan dari saya ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Kenapa kita perlu untuk mengetahui, mempelajari tentang memahami karakter anak didik siswa SD terutama. Ya, kenapa? Ya karena pada fase usia 6 sampai 12 tahun itu anak itu sedang berkembang. Kalau sedang berkembang berarti kan belum maksimal ya. Jadi masih butuh bimbingan, arahan, latihan, pengajaran dari kita sebagai orang tua. Bapak Ibu semuanya di sini adalah orang tua saat anak berada di lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu orang tuanya ya orang tua kandung. Nah, jadi apa yang sedang berkembang itu aspek emosi, kemudian sosial, moral, dan kontrol diri, kontrol perilaku. Nah, jadi harus kita pahami bersama bahwa anak-anak pada usia SD itu belum berkembang, belum maksimal dalam aspek emosinya. Emosinya pastinya belum stabil ya. Kemudian dalam berinteraksi sosial masih butuh bimbingan kita bagaimana cara dia berteman yang baik, itu penting. Kemudian moral, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kebiasaan-kebiasaan adab, etika, akhlak dalam berperilaku, dalam bertutur kata. Nah, kemudian kontrol perilaku. Nah, terus yang perlu dipahami juga bahwa anak itu
Setiap anak unik, berbeda-beda karakteristiknya. Nah, karakteristiknya tergantung kepada apa? Biasanya karakter anak itu tergantung kepada apa, Bapak Ibu? Lingkungan keluarga, pertemanan. Pengaruh lingkungan, ya. Pengaruh lingkungan itu pastinya dari yang pertama dari lingkungan keluarga, pola asuh orang tuanya, ya. Apalagi pertemanan, ya, pertemanan dia itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Apalagi tontonan pasti, media, gadget ini sangat berpengaruh sekali, terutama untuk di era digital saat ini, ya. Anak itu lebih banyak pengaruhnya didapatkannya dari media, gadget daripada dari orang tuanya yang mendidiknya. Karena kesempatan orang tua, waktu mungkin terbatas, perhatian juga kurang, sehingga ketika anak diam tenang saja di rumah dengan gadgetnya, orang tua pun merasa aman, nyaman. Padahal banyak risiko-risiko yang akan terjadi ketika dia terpapar dengan gadget, konten-konten yang tidak positif. Nah, terus dalam psikologi perkembangan, ya, anak SD itu berada dalam tahap belajar aturan, tanggung jawab, kerjasama, dan pembentukan konsep diri. Nah, ini yang paling penting, konsep diri di sini. Jangan pernah kita melabel anak, mengatakan anak hal-hal yang negatif lah, kata-kata negatif, misalnya bodoh, ya, nakal. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap konsep dirinya di masa dewasa. Karena kata-kata walaupun mungkin udah lama, mungkin kita sendiri pribadi masih ingat kata-kata yang sering diucapkan oleh orang tua kita waktu kecil ataupun guru kita. Nah, jadi hati-hati karena ini berpengaruh terhadap konsep diri anak. Karena kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif terhadap dia juga memiliki konsep diri yang negatif juga terhadap dirinya. Oke. Nah, ini kita masuk karakteristik umum pada anak SD. Ya. Yang pertama, kebutuhan emosinya masih kuat. Ya, masih kuat. Dia butuh validasi, pujian. Ya. Kita juga masih kadang seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya kebutuhan pada tahapan anak SD, ya, untuk validasi. Kalau mau melakukan sesuatu dia bertanya dulu gimana, terus minta pendapat kita, penilaian kita udah bagus gak, gitu kan. Ini dipuji. Nah, kemudian sensitif terhadap kritik, dia nggak suka kalau dikritik. Jadi kita harus pandai-pandai kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita koreksi dari dirinya, membahasakan itu, membuat kalimatnya harus benar-benar yang soft lah, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa, pasti sudah terbiasa memberikan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang efektif kepada anak didik. Kemudian mudah frustrasi bila gagal, mudah kecewa dia. Karena emosi beda-beda, karena belum matang dalam mengelola emosi. Ya. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah sedang belajar kontrol diri, impulsif, tahu ya impulsif ya, bertindak dulu, kemudian baru berpikir gitu ya. Nah, ini impulsif, kemudian sulit menunggu giliran, kalau minta untuk antri itu sulit biasanya anak SD. Nah, makanya perlu dilatih, ya dibuat gitu, berdiri masuk misalnya, ini mau latihan juga. Kemudian kadang melanggar aturan untuk menguji batas, ya. Dia sengaja melanggar aturan agar dia mau melihat apa sih konsekuensinya, gitu kan. Nah, kemudian sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang paling dominan untuk saat ini adalah media, ya, media elektronik, gadget itu sangat besar pengaruhnya. Pengaruh lingkungan keluarga,
dari guru, dari teman sebaya. Kemudian mulai muncul perbedaan karakter, ada yang pemalu, berani, dominan, agresif, ya, sensitif, mandiri, kurang mandiri, kemudian mudah cemas. Itu sudah terlihat di saat SD. Nah, makanya dalam kita dalam psikologi anak yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui ada yang namanya masalah, kemudian ada gangguan. Tahu Bapak Ibu perbedaannya? Kapan kita katakan ini, oh ini masalah, oh ini gangguan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Coba masalah kira-kira apa? Bapak Ibu punya masalah? Banyak sedikit? Banyak kan? Nah itu ya, masalah itu apa sih? Problem. Ya, kalau beban, kalau kita katakan masalah itu beban, itu tergantung kita mempersepsikan, ya kan? Ada orang yang punya masalah dia nggak merasa itu beban, ya enjoy aja gitu kan? Itu tergantung. Jadi kalau masalah ini sebenarnya yang di sini adalah sesuatu yang kita nggak nyaman sebenarnya gitu, dan butuh usaha kita untuk membuat kita merasa nyaman. Misalnya apa? Bapak sekarang yang Bapak alami aja lah, apa masalah? Siswa selalu ribut. Oke, itu situasinya ya, masalahnya itu nggak nyaman ya buat Bapak. Nah, pastinya Bapak punya strategi agar anak-anak bisa tenang, duduk tenang di kelas, ya kan? Tapi itu nggak membuat Bapak nggak mau masuk kerja kan? Nah, ada kalau masalah itu tidak tahu mengelolanya dengan baik, ada strategi aksinya nggak ada, itu membuat Bapak cemas, malas, nggak semangat untuk datang ke sekolah, belajar. Akhirnya nggak datang gitu. Nah, itu. Kalau udah sampai nggak datang ke sekolah, tidak mengganggu fungsi kita sebagai guru, itu namanya apa? Gangguan. Udah gangguan. Nah, kalau udah gangguan itu udah harus diterapi, terus udah harus diurusi, ditangani oleh profesional. Nah, konseling. Kemudian kalau memang semakin berat, itu perlu intervensi psikologinya. Nah, seperti itu batasannya. Gitu juga dengan anak-anak. Ada anak misalnya dia sering mondar-mandir dan lari di kelas. Oke. Nah, kalau kita katakan itu misalnya masalah, ketika kita tegur dia masih mau gitu ya. Tapi kalau tidak, dan kita upayakan untuk baik-baik menyampaikan, duduk nak, kita sedang belajar di kelas, nggak boleh ya, dan lagi terganggu teman belajar. Ayo duduk. Terus dia cuek, nggak mau. Nah itu, ya seperti itu udah gangguan, itu perlu penanganan. Gak bisa Bapak Ibu memaksakan diri dengan keterbatasan kita yang kita miliki, kita untuk menanganinya. Kalau yang sudah gangguan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham. Bedanya masalah dan gangguan ya. Nah. Oke, lanjut. Nah, tambahan, anak-anak di usia sekolah dasar dia juga senang bermain, sangat senang bermain, ya. Senang berkelompok. Kemudian dia senang kalau belajar itu memperagakan sesuatu, demonstrasi, itu paling disenangi oleh anak SD. Makanya metode pembelajaran juga boleh diganti dengan cara demonstrasi juga, praktik mereka. Kalau senang dia. Nah, ini kita masuk sekarang masalah-masalah pada anak SD itu apa aja, kemudian gangguan-gangguan. Ya. Yang pertama, tantrum. Nah, tantrum ini sebenarnya bisa disebabkan, bisa juga mengarah ke gangguan. Kalau misalnya
intensitasnya semakin kuat, kemudian berlangsung selama 6 bulan. Udah 6 bulan lebih nggak ada perubahan. Nah, ini nggak perlu penanganan oleh profesional. Nah, tugas Bapak Ibu bukan menyampaikan kepada orang tuanya, Bu, saya perhatikan Anda itu tantrum loh. Nah, itu mengalami gangguan tantrum gitu. Nah, biasanya kalau kita melabel atau menyampaikan diagnosanya, nama gangguannya kepada orang tua nggak suka gitu. Dia akan defense nanti. Enggak lah, di rumah nggak ada kayak gitu. Nah, ini gitu jadinya itu. Jadi lebih baik Bapak Ibu ketika misalnya menghadirkan orang tua ke sekolah untuk menyampaikan sesuatu yang penting tentang anaknya, sampaikanlah apa pengamatan Bapak Ibu. Jangan diagnosanya, ya. Paham ya? Misalnya, Pak, anak Bapak saya perhatikan dia mengalami ADHD loh, atau mengalami autis gitu, atau shock loh. Orang tua jangan. Lebih baik disampaikan, saya perhatikan setiap hari Ananda A setiap hari dia sering mondar-mandir di kelas, sulit perhatiannya, sulit konsentrasi, sulit fokus. Nah, gimana menurut Bapak di rumah seperti apa sih dia? Nah, ini saran saya, itu perlu dibawa ke psikolog gitu ya, untuk penanganan lebih lanjut agar enggak terganggu belajarnya dan juga teman-teman juga sudah terganggu. Nah, komunikasi seperti ini harus dibiasakan. Jangan pernah menyampaikan penyakitnya. Walaupun sama aja gitu kan. Kalau tantrum kan marah berlebihan, emosional di kelas, menangis, membagi barang, menolak instruksi. Nah, penyebabnya ya bisa jadi karena dia ada sesuatu, ada stresor yang nggak bisa dia kelola dengan baik. Namanya anak-anak ya, makanya perlu kita komunikasikan dengan baik kalau pada anak-anak yang tantrum. Kemudian kurang keterampilan mengungkapkan emosi, ya. Pola asuh yang tidak konsisten. Bapak misalnya cenderung cuek kepada anaknya, sementara itu cenderung mendisiplinkan anak di rumah. Nah, ini jadinya perilaku anak nggak akan terbentuk, perilaku yang diharapkan nggak akan terbentuk. Nah, kemudian berbohong, sering ya, berbohong. Nah, biasanya ini karena takut dihukum, mencari perhatian, meniru lingkungan, kemudian fantasi yang belum matang, terutama pada kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Nanti selainnya saya kasih teman ya. Terus agresif. Nah, agresif ini bisa mengarah ke gangguan kalau dia sudah mengarah ke ODD dan CD, oppositional behavior disorder ataupun conduct disorder. Nah, nanti ada kita bahas. Nah, ini bisa terkait regulasi emosi yang buruk. Kemudian juga dia meniru, ada dia melihat ya orang tuanya mungkin ya melakukan kekerasan kepada bapak, kepada ibu misalnya, atau ibu kepada anak seperti itu. Nah, anak juga akan menuntut. Kemudian juga ada kebutuhan dominasi. Dia ini karakternya yang dominan orangnya. Nah, ini sulit fokus atau hiperaktif. Nah, tapi kalau sudah intensitasnya sudah meningkat, semakin meningkat lebih dari 6 bulan, itu memang sudah mengarah ke ADHD, itu gangguan, tidak masalah lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau yang masalah dia tidak bisa diam, selama pembicaraan mudah terdistraksi, tugas tidak selesai. Oke, ada Bapak siswa yang seperti ini, Bapak Ibu ini? Ya. Banyak loh sekarang. Sekarang Ya, terutama kalau anak
kebiasaannya dia terpapar dengan gadget. Itu juga pengaruhnya juga membuat anak interaktif. Yang kayak interaktif bisa karena gelombang elektromagnetik dari gadget itu mengaruhi sarafnya gitu, membuat anak aktif, bingung, mudah lelah. Gitu. Nah ini gangguan. Saya yakin ini pasti ada. Ya, ODD, oppositional deviant disorder. Gejala seperti apa? Sering membantah, tidak patuh pada aturan, nggak suka pada figur otoritas, dia nggak bisa disuruh-suruh, nggak suka. Gitu. Ini anak-anak yang mengalami gangguan perilaku dengan perilaku ODD. Ya. Kemudian kalau aturan sengaja memancing konflik, ada ya anak-anak itu yang suka dia berkonflik, ya, memancing konflik. Kemudian menyalahkan orang lain, karena dia yang salah tapi dia menyalahkan orang lain. Langsung terdeteksi orangnya. Nah, kemudian conduct disorder. Nah, kelanjutan dari ODD kalau nggak ditangani dia akan menjadi conduct disorder. Kalau tidak ditangani, jadi bahaya kan. Conduct disorder ini bedanya dengan ODD adalah dia sudah melanggar aturan norma hukum maupun norma sosial. Norma hukum itu misalnya dia mencuri, lanjut mencuri, bully, pelaku bullying. Nah ini juga ada conduct disorder, memukul teman, mengintimidasi, memalak. Itu sering kan di sekolah memalak, minta duit temannya. Nah, ini udah perilaku conduct disorder. Sudah harus penanganan profesional. Menyakiti teman, kemudian membunuh hewan, ya biasanya sadis lagi. Oke, sebelum lanjut, jadi conduct disorder kalau tidak ditangani, tadi kan ODD kalau tidak ditangani bisa berlanjut kepada conduct disorder, ODD, ya. Conduct disorder tidak ditangani bisa berlanjut kepada apa? Gila. Ada istilahnya pembunuh berdarah dingin, berapa namanya? Psikopat. Ya, jadi kepribadian psikopatik. Psikopat itu awalnya latar belakangnya anaknya pastinya dia ODD dan conduct disorder. Nah, makanya jangan ditunggu udah parah baru ditangani. Karena kalau udah gangguan itu nggak ada yang instan bapak ibu. Nggak ada obat, dikasih obat terus bisa langsung sembuh gitu ya. Seperti demam minum paracetamol bisa turun gitu, nggak bisa. Gangguan jiwa ini banyak aspek, banyak faktor yang harus kita ubah. Yang kita ubah juga kalau misalnya anak yang bermasalah atau mengalami gangguan, orang tuanya harus dilibatkan juga. Harus ada pola-pola perilaku, pola-pola kebiasaan, pola asuh orang tua yang harus diubah kepada anaknya. Banyak aspek. Nah, kemudian gangguan berikutnya adalah gangguan kecemasan. Nah, ini banyak anak yang mengalami. Di sini ada nggak anak didik yang nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Orang tuanya harus ikut belajar juga di kelas. Nggak ada? Udah tamat. Udah semua ada. Itu pas kadang biasanya kan, terutama kelas rendah ya. Tak mau ditinggal orang tuanya, pokoknya ibunya harus, bahkan pokoknya misalnya ibunya mesti nonton lihat jendela gitu ya sampai selesai atau duduk di kelas. Ada kecemasan terpisah dengan figur dekatnya orang tua ataupun pengasuh. Kemudian social anxiety. Nah ini harus bapak ibu harus jeli ya, anak yang misalnya dia kalau disuruh maju ke depan itu luar biasa gitu, cemasnya, paniknya, nggak mau gitu. Nah ini udah mengalami social anxiety atau fobia sosial. Nah kemudian school refusal. Nah ini biasanya anak-anak yang nggak mau ke sekolah, menolak ke sekolah karena
ada traumatik di sekolah, misalnya dilecehkan atau bullying, ya jadi bully oleh teman. Nah itu, jadi berbeda school refusal dengan separation anxiety. Oke, ada lagi mutisme selektif. Ini kecemasan juga pada anak yang dia nggak mampu berbicara di rumah dia bisa, tapi di sekolah diam aja, diam aja gitu loh. Nah itu kecemasan harus ditangani. Dia komunikasinya, bahasanya, bicaranya nggak ada gangguan, nggak ada masalah, bisa. Tapi kalau di kelas bisu, di rumah kalau ditanya orang tua, dia bijak pak, banyak dia banyak bicaranya bagus kok gitu ya. Nah, ini gejalanya gangguan kecemasan pada anak. Biasanya dia sering sakit perut sebelum sekolah, ada aja alasannya. Sakit perut lah, buang air kecil lah sering. Bahkan malam mau tidur aja dia udah cemas gitu. Menuju pagi. Kemudian menangis saat ditinggal, takut tampil, itu social anxiety, kemudian diam ekstrim. Nah itu mutisme selektif. Nah ini masalah belajar yang terlihat seperti anak nakal. Jadi kalau kita lihat anak ini kesannya kita melihat dia anaknya nakal. Nah Bapak Ibu mulai sekarang coba lihat lagi. Bisa jadi dia karena disleksia. Tahu Bapak Ibu disleksia kan? Apa? Apa? Ya, benar. Jadi disleksia ini anaknya normal, secara IQ dia normal, tapi dia memang ada gangguan sebenarnya karena gangguan neurodevelopmental, ada gangguan persarafan, ya, perkembangan syarafnya ya tidak maksimal, optimal. Nah, yang menyebabkan dia terganggu dalam bahasa, berkaitan dengan bahasa ya, membaca. Kalau membaca bisa terlihat itu anak yang disleksia itu sering meninggalkan huruf. Misalnya rumah, gitu ya, sekolah, ada halnya kan, atau kata yang dihilangkannya gitu. Nah, dari membaca. Kalau menulis itu mudah melihatnya. Misalnya terbalik-balik huruf D kan seperti ini ya. Nah, tapi dia kebalikan D, jadi D dibuatnya. K kebalikannya. Nah seperti itu. Dan itu khas sekali kalau dari tulisan kita bisa melihat. Aduh, anak kita rupanya disleksia gitu. Nah ini harus ditangani. Nah kemudian diskalkulia, ada anak-anak itu yang sulit sekali untuk berhitung sulit kali dia. Itu memang karena gangguan sarafnya gitu, perkembangan sarafnya yang tidak optimal sehingga membuatnya seperti itu. Jadi perlu penanganan, biasanya yang seperti ini disleksia, membuat belajar ini itu perlu terapi rutin, biasanya di rehabilitasi medik. Kemudian autis, Bapak Ibu mudah lah ya mencirikannya, menandakan punya anak autis atau tidak, kan mudah ya. Anak autis itu kontak matanya kurang, nggak ada atau kurang gitu. Kalau udah diterapi pun beberapa kali ya masih terlihat lah kontak matanya kurang gitu. Kalau belum diterapi itu memang nggak ada. Kita panggil namanya dia nggak akan menoleh gitu, seperti anak normal. Kemudian bahasa sehari-harinya dia bahasanya ya terganggu banget. Dia bahasa planet biasanya. Kecuali kalau udah diterapi bertahun-tahun barulah mulai, tapi masih tetap terlihat kok gitu. Gak bisa normal bahasanya. Dia lebih cenderung suka itu dengan benda mati daripada benda hidup. Bisa berjam-jam dia memainkan misalnya pipet aja gitu ya, di sudut kelas misalnya main ini juga bisa berjam-jam gitu. Itu autis seperti itu.
Nah, kemudian ada retardasi mental, keterbelakangan mental. Nah, ini untuk mengetahuinya tentunya harus tes IQ. Kalau IQ-nya di bawah 69 ke bawah, nah itu berarti dia mengalami retardasi mental. Ditambah dengan ada perilaku-perilaku yang dia kurang ya. Misalnya dalam belajar dia kurang. Kemudian dalam berpakaian mengancingkan baju padahal dia kelas 2 SD, kelas 1 SD tapi belum juga bisa. Nah, ini bisa jadi dia retardasi mental. Harus ditangani. Nah, apa sih faktor penyebab dari masalah atau gangguan perilaku pada anak itu? Ya, faktor internal dan eksternal. Seperti Bapak sudah sampaikan tadi, ya, bahwa kalau internal itu bisa dari faktor genetik, ya, bawaan, kemudian struktur otaknya, struktur syarafnya, kemudian perkembangan otak dan regulasi emosi. Nah, faktor eksternalnya pola asuh yang tidak positif ya dari orang tua, nggak konsisten, pengabaian ataupun terlalu keras kepada anak. Kemudian ada konflik keluarga, ada peristiwa traumatik, bullying, tekanan akademik dan paparan gadget, ya, serta pola hidup. Nah, ini penanganan dasar untuk guru atau pendamping. Ya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Nah, ini yang dasarnya. Pertama, gunakan aturan sederhana dan konsisten. Kalau membuat aturan kepada anak-anak, nggak boleh kalimatnya panjang-panjang. Itu nggak masuk semuanya. Singkat aja, 3 kata, misalnya 2 kata gitu. Duduk tenang, nah, juga harus kayak gitu daripada ya kan dulu dari panjang-panjang lah ya. Nah, nggak efektif. Dari singkat-singkat dia 1, duduk tenang, 2 apa lagi gitu. Kemudian beri konsekuensi, ya beri konsekuensi jika dia melanggar aturan yang telah diberikan. Nah, ini tentunya coba kita untuk memberikan hukuman kepada anak zaman sekarang memang repot atau memang susah. Jadi perlu komunikasi dengan wali muridnya dulu. Ya, dikumpulkan waktu penerimaan atau udah ada